Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara perihal pernyataan dari Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar yang kemarin mengatakan bahwa Ubaidillah, intinya Ubaidillah sekarang lagi difitnah ya, dan dianggap fiktif. Sehingga dari pernyataan beliau ini banyak YouTuber yang menanggapinya dengan pendapatnya masing-masing. Karena pernyataan Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama ini akan banyak ya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang selama ini tidak mensukai NU ya. Banyak penyusup-penyusup yang memanfaatkan pernyataan Kiai Haji Miftahul Akhyar ini, khususnya Wahabi Salafi. Maka pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai pernyataan dari beliaunya ya. Dan mungkin tanggapan saya ini berbeda dengan tanggapan teman-teman, karena yang pertama adalah saya sendiri warga Nahdlatul Ulama. Kemudian kedua, saya ta'adzuban kepada beliau. Dan yang ketiga, saya tidak ingin pernyataan dari Kiai Haji Miftahul Akhyar ini disusupi oleh Wahabi Salafi. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, begini, dalam NU itu sudah tidak asing lagi ya masalah sebuah permasalahan ini. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Itu sudah hal biasa di lingkungan NU itu. Para kiai-kiai pun itu juga banyak berbeda, akan tetapi perbedaan itu akan menghasilkan sebuah rahmat, menghasilkan sebuah persaudaraan, persatuan yang lebih melekat. Begini ya, kalau Rois Am ya sekelas Kiai Haji Miftahul Akhyar ini dianggap tidak mentelaah kitab-kitab nasab, ya itu sepertinya kurang etis lah ya, kurang etis. Saya yakin ya beliau ini sudah mengkaji dan meneliti kitab-kitab nasab yang ada ya. Kiai Haji Miftahul Akhyar berbicara bahwa Ubaidillah itu sekarang lagi difitnah, sekarang dianggap fiktif. Beliau mungkin punya cara pandang sendiri setelah membaca beberapa kitab nasab ya. Mungkin kitab yang dibaca oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar ini kesimpulannya bukan mengambil kitab-kitab yang dibuat kesimpulan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Kita tahu bahwa data-data yang dijadikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman untuk menyimpulkan bahwa Ubaidillah itu terputus 550 tahun yang lalu dan dianggap fiktif ya,
ini sudah jelas, datanya sudah jelas, kitab-kitabnya sudah jelas. Ya, tidak bisa kita pungkiri lagi. Ya. Kemudian lantas kenapa Kiai Haji Miftahul Akhyar itu mengatakan semacam itu, seolah-olah tidak mengkaji kajiannya tesis atau tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Saya rasa beliau mengkaji, akan tetapi beliau ini penuh dengan pertimbangan, ya, penuh dengan pertimbangan. Akhirnya beliau ini menyimpulkan semacam itu untuk menjaga kondusivitas keamanan situasi dan kondisi Indonesia saat ini, apalagi mendekati pilihan presiden, sehingga beliau mengambil kitab lain yang tidak diambil oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, walaupun kitab yang dijadikan referensi oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar ini dianggap lemah ataupun palsu. Bukan berarti Kiai Haji Miftahul Akhyar ini tidak mengkaji kitab-kitab yang dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Rasanya tidak mungkin, pasti dikaji oleh beliau. Itu tadi karena pertimbangan begitu loh. Malah menurut saya justru kita itu harus berterima kasih kepada pernyataan Kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Loh, kenapa? Karena dengan pernyataan semacam itu menunjukkan berarti Kiai Haji Miftahul Akhyar ini berbeda pandangan dengan Kiai Haji Imaduddin Usman, sehingga adanya perbedaan ini ya akan menambah pintu diskusi antara Kiai Haji Imaduddin Usman dengan kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang lainnya. Dan ini juga akan membuka pintu lebar-lebar tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman ini dibahas di pusat. Ya, dibahas di pusat, dan itu penting gitu loh. Sehingga sekali lagi kita seharusnya berterima kasih kepada pernyataan Kiai Haji Miftahul Akhyar yang berbeda dengan Kiai Haji Imaduddin Usman, karena dengan perbedaan itu akan bisa membuat peluang lebih besar tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman ini diangkat di NU pusat, di PBNU pusat, dibahas. Ini jos, ya, menurut saya jos. Dan nanti ketika sudah diangkat, maka itulah kesempatan Kiai Haji Imaduddin Usman untuk menjelaskan ke seluruh kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, untuk mempertanggungjawabkan tesis beliau Kiai Haji Imaduddin Usman. Begitu loh, ya, begitu, ya. Dan saya rasa kalau Kiai Haji Miftahul Akhyar ini tidak setuju dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, ini rasanya tidak mungkin. Tidak mungkinnya bagaimana seandainya Kiai Haji Kiai Haji Miftahul Akhyar ini tidak setuju, ya, tidak mendukung kajian tesis Kiai Haji Imaduddin Usman. Kiai Haji Imaduddin Usman ini pasti sudah dinonaktifkan dari kepengurusan NU. Selama ini kan tidak. Kemudian kajian tesis Kiai Haji Imaduddin Usman semakin hari ini semakin melintang. Buktinya apa? Buktinya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman ini dibuat seminar atau halakoh di PCNU yang ada di Indonesia, walaupun tidak semuanya. Kemarin di Wonogiri kan begitu. Ini artinya apa? Artinya Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ini mengizinkan Kiai Haji Imaduddin Usman untuk membahas tesis gitu loh. Ya, tesis beliau jadi didukung, menurut saya didukung. Ya. Begitu. Dan rasanya tidak mungkin kalau Kiai Haji Miftahul Akhyar ini dengan pernyataan yang paradok dengan kesimpulan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman lantas melarang kajian
tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman untuk disebarkan. Buktinya kan tidak, malah tambah melintang. NU semakin sadar, kan begitu. Ini menurut saya sebuah taktik saja. Jadi pernyataan Kiai Haji Miftahul Akhyar itu adalah sebagai taktik saja agar tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman ini bisa diangkat di pusat PBNU, gitu loh. Sehingga kalau sudah diangkat di PBNU, maka secara luas ketika Kiai Haji Imaduddin Usman ini mempertanggungjawabkan tesisnya dengan penjelasan-penjelasan beliau, dengan penampilan-penampilan data-data yang ada, kitab-kitab nasab yang ada, seluruh masyarakat Indonesia tahu, gitu loh. Ya, jadi begitu. Jadi sekali lagi justru kita yang harus berterima kasih dengan pernyataan Kiai Haji Miftahul Akhyar, karena dengan pernyataan beliau ini akan membuka pintu lebar-lebar tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman untuk dibahas di pusat, gitu. Ya, lebih jelasnya kita tunggu ke depannya. Ya, begitu. Kemudian kenapa saya mengatakan bahwa pernyataan Kiai Haji pernyataan dari Kiai Haji Miftahul Akhyar ini membuka pintu lebar-lebar tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman untuk diangkat di pusat? Karena saya korelasikan dengan pernyataan beliau yang pertama dulu, yang mengenai masalah silsilah nasab habaib. Beliau ini malah menyatakan kalau memang beda, intinya ya didiskusikan secara ilmiah, kan begitu. Ya, secara ilmiah kan begitu dulu itu. Kiai Haji Miftahul Akhyar mengatakan bahwa kalau memang tidak setuju ya didiskusikan, ya didiskusikan secara ilmiah. Dan bahkan Kiai Haji Miftahul Akhyar dulu itu pernah mencuplik sebuah hadis bahwa kemuliaan seseorang itu bukan karena nasab, akan tetapi karena ilmunya, kan begitu, karena ilmunya dan akhlaknya. Ini cuma strategi saja kok, ya. Menurut saya begitu. Kalau pandangan teman-teman yang lain ya silahkan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.